Bab 121. Kamu tak boleh pergi. Kalau Agam masih belum bisa melihatnya, berarti dia sangat bodoh. Siapa sebenarnya itu? Gelombang kemarahan membanjiri dadanya. Mata Agam memerah. Aura pembunuh dingin menguar dari dalam tubuhnya, seolah-olah dia telah membekukan angin. Saat ini, ponsel Dimas yang ada di ranjang tiba-tiba berdering. Orang lain sengaja meninggalkannya di sana. Bunga celtisnya ada di tanganku. Kalau kamu mau mendapatkannya, kamu harus menerima satu syarat dariku. Katakan. Besok, jam 8 pagi, pergilah ke sekolah seni bela diri sekte Kerta Hijau di kota Primadona. Mendengar nada telepon yang dimatikan, Agam pun mengepalkan tangannya. Dia akan membunuhnya besok. Kembali ke kota Primadona, Agam meminta Lido untuk menunggu di kediaman keluarga Haris. Dia pergi ke sanatorium keluarga Baskara untuk mengunjungi kakaknya. Bagaimana kondisi kakakku? Agam berdiri di depan pintu ruang rawat. Dia melihat dari kaca bundar. Kakaknya sedang tidur di atas ranjang rumah sakit. Kakaknya berubah total hanya dalam waktu sehari 2 hari. Tubuhnya kurus kering. Kulitnya pucat. Aktivitas jantungnya terlihat naik turun di elektrokardiogram. Lemah dan menyedihkan. Hati Agam berdenyut nyeri melihat kondisi kakaknya yang seperti ini. Kalau kakaknya meninggal dalam keadaan seperti ini, maka dia tidak akan pernah melepaskannya. Kondisinya semakin buruk. Kakakmu tidak meminum setetes air pun sepanjang hari. Dokter bilang, kakak hanya punya waktu sehari. Mili merasa sangat putus asa. Walaupun dia dan Kirana baru kenal 2 hari. Tapi dia sudah tersentuh oleh kelembutan Kirana. Dia tersentuh dengan optimismenya dalam menghadapi penyakit serius maupun kepeduliannya pada Agam. Sayang sekali, Kirana masih sangat muda. Dia belum menikmati masa-masa indahnya karena menderita penyakit yang serius. Siapa yang bisa melepaskannya? Oke, aku mengerti. Agam memandang kakaknya dalam diam. Tenggorokannya tercekat dan suaranya serak. Mili menggigit ringan bibir merah mudanya. Melihat penampilan kuyu Agam, dia berkata dengan susah payah, "Kalau kamu memang tak bisa menyembuhkan kakakmu, janganlah pergi besok. Temani kakakmu di hari terakhirnya." Mendengar kata hari terakhir, tubuh Agam agak gemetar. Akhirnya dia tidak bisa menahannya lagi. Dia menangis dalam diam. Orang tua Agam sudah pergi saat dia masih kecil. Dalam hatinya yang paling dalam, dia sudah menganggap kakaknya sebagai satu-satunya keluarga, bahkan sebagai ibunya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara untuk menebus penyesalannya. Saat ini, dia merasa sangat putus asa dan ketakutan mengetahui kakaknya akan meninggal karena sakit. Rasa sakit yang ada di dalam hatinya seperti banjir yang meluap. Tak tertahankan. Ternyata aku masih belum bisa melindungi keluargaku. Aku masih membuat kakak menderita. Sementara Mili tertegun saat melihat Agam menangis. Pria yang dihormati Jamal dan dikagumi kakeknya ini selalu tenang. Dia selalu percaya diri untuk menang. Seolah-olah tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Tapi sekarang, dia menangis. Sayangnya, meskipun menangis, dia bahkan tidak berani menangis keras. Mili bisa ikut merasakan kesedihan dan keputusasaan yang terpancar dari Agam. Hal itu membuatnya ikut sedih. Hatinya sangat sakit. Aku akan kembali lagi sebelum siang besok. Agam menyusut hidungnya dalam-dalam. Suaranya serak, tapi terdengar penuh tekad. Kalau kakakku sampai meninggal, aku akan menyeret semua orang untuk dikubur bersamanya. Semuanya. Suara Agam sangat tenang. Tapi entah kenapa, itu membuat Mili gemetaran. Sebuah gelombang pertumpahan darah terbayang di matanya. Kata-katanya seperti berasal dari hutan neraka yang penuh dengan tulang belulang yang membuat orang bergidik ngeri. Ini kembali membuat Mili melihat sisi lain dari Agam. Agam menyingkirkan jiwa bebasnya sebelumnya, dan menggantinya dengan dewa perang yang tak akan segan membantai ratusan mil jauhnya demi mencapai tujuannya. Siapapun yang berani menghentikannya akan dia hancurkan. Villa keluarga Haris. Tidak, aku keberatan. Kamu tak boleh pergi. Jamal yang tahu kalau Agam akan pergi ke sekolah seni bela diri sekte Kerta Hijau besok, langsung menentangnya tanpa pikir panjang. Agam berkata dengan pelan, "Kak Jamal, bunga celtisnya ada di tangan orang itu. Aku harus pergi. Kamu sudah memanggilku kakak.
Jadi aku tak akan membiarkanmu pergi. Kalau perlu, aku akan mengikatmu di sini. Teriak Jamal dengan leher memerah. Jarang sekali dia kehilangan kontrol seperti ini. Kenapa kamu teriak-teriak? Hah? Sarah yang juga datang langsung memelototi Jamal. Dia kemudian mengulurkan tangan putihnya dan memegang tangan Agam. Dia berkata, meskipun ada bicara Kak Jamal tak baik, tapi dia juga peduli padamu. Sebaiknya jangan pergi ke sekte Kerta Hijau. Kak Sarah, aku hargai kepedulian kalian. Tapi aku sudah membuat keputusan. Jadi tolong berhenti memujukku, kata Agam dengan tenang. Aku mendadak sadar kalau kamu sangat keras kepala. Napas Jamal memburu. Dia berkata pada Sarah, temui Nona Citra, suruh dia mendisiplinkan pria ini. Norman menghela napas. Agam, jangan salahkan kami kalau terlalu banyak ikut campur. Kamu benar-benar tak boleh pergi ke sekte Kerta Hijau. Agam bertanya bingung. Sekte Kerta Hijau hanya sekolah seni bela diri. Itu pun ada di kota Primadona. Ini wilayah kekuasaan kalian. Apa mungkin kalian masih takut dengan tindakan orang lain? Norman berkata dengan lirih. Meskipun aku dan Harsa memiliki posisi yang lumayan bagus di kota Primadona, tapi kami tak bisa mengontrol semua tempat. Seperti Forum Niaga 5 Danau dan sekte Kerta Hijau ini. Harsa membenarkan itu dan berkata, kalau kamu pergi ke Forum Niaga 5 Danau untuk mencari masalah, bahkan kalau kamu mengangkat meja Daniel Wangsa dari grup 5 Danau pun, kami tidak akan menghentikanmu. Tapi, sekte Kerta Hijau adalah tempat terlarang. Karena itu adalah salah satu dari 10 gerbang seni bela diri kuno di wilayah timur. Terlebih lagi, ada banyak master di sana. Kalau orang itu meminta bertemu denganmu di sana, dia pasti punya niat buruk. Agam terdiam, dan mereka pikir telah berhasil meyakinkannya. Setengah menit kemudian, Agam bertanya, apa itu gerbang seni bela diri kuno? Semua orang yang ada di aula tertegun. Kamu bahkan tidak tahu apa ini? Entah siapa yang mengatakan itu, Agam menjawab. Aku benar-benar tak tahu. Tempat seperti apa gerbang seni bela diri kuno itu? Orang-orang menatap Agam selama beberapa saat. Melihatnya yang tidak bercanda, Harsa berdeham sebelum berkata, gerbang seni bela diri kuno adalah tempat berkumpulnya sebagian seniman bela diri kuno. Kamu bisa menganggapnya sebagai sebuah asosiasi. Norman menjelaskan dengan rinci. Di dunia ini, ada beberapa seniman bela diri kuno yang memiliki latar belakang keluarga atau klan yang dikenal sebagai keluarga seniman bela diri kuno. Tapi, ada juga sebagian seniman bela diri kuno yang berasal dari orang biasa. Mereka dengan spontan mendirikan sebuah asosiasi seniman bela diri kuno swasta. Lalu mendirikan satu atau lebih markas di sebuah kota atau wilayah. Tempat ini disebut gerbang seni bela diri kuno. Ada 10 gerbang seni bela diri kuno yang tersebar di seluruh wilayah timur, dan sekte Kerta Hijau adalah salah satunya. Kalian bicara begitu lama, tapi tidak mengatakan intinya. Jamal menyesap tehnya dan berkata, kepala sekte Kerta Hijau, Hina Effendi adalah orang keluarga Effendi. Kemampuannya sudah mencapai alam fana tingkat puncak. Bahkan ada desas-desus kalau dia sudah memasuki alam bumi. Kalau kamu pergi, kemungkinan besar kamu akan terluka. Agam bertanya dengan dahi mengernyit. Kalian mendapatkan informasi apa? Apa keluarga Effendi yang ada di belakangnya? Lido yang sedang merokok di pojok, membuang puntung rokoknya. Dia kemudian berbalik dan berkata, Julian dan keluarga Effendi memiliki hubungan dekat. Keluarga Effendi diam-diam bekerja sama dengan Julian dan setia untuk merangkai masalah medis yang terjadi beberapa hari lalu. Tatapan Agam menjadi begitu dingin. Aku tahu, mereka balas dendam padaku. Jamal bertanya, kapan kamu menyinggung keluarga Effendi? Agam tidak menyembunyikan apapun, dia menjelaskan semuanya. Semua orang merasa ngeri setelah mendengar semuanya. Kamu bahkan berani melawan orang keluarga Effendi. Mereka yang tidak menghormatiku duluan. Jadi kenapa aku harus menghormati mereka? Agam berkata tenang. Beri aku satu kesempatan. Aku akan tetap melakukannya. Semuanya sudah jelas sekarang. Keluarga Effendi memintamu pergi ke sekte Kerta Hijau untuk menunjukkan kekuatan mereka. Kemudian mengancammu untuk menyembuhkan Kevin dari keluarga Effendi. Kamu semakin tak boleh pergi ke sana sekarang. Kamu salah. Aku harus pergi besok.
Jamal baru saja akan menentangnya saat atmosfer udara tiba-tiba berubah menjadi lebih brutal. Agam mengangkat dan mengepalkan tangannya, menciptakan daya tarik yang sangat mengerikan. Napasnya menyatu seperti ikan paus yang mengisap air. Aku akan membuat keluarga Effendi membayar semuanya dengan darah mereka. Kalau mereka tetap keras kepala, aku tidak keberatan untuk membunuh mereka. Semua orang mendengar suara dingin Agam. Mereka mengambil napas dalam di udara yang menipis. Sementara ekspresi wajah mereka tak cukup untuk menggambarkan keterkejutan mereka. Masih ada 4-5 jam sebelum pagi. Agam menemukan sebuah kamar yang terasing. Dia mempelajari keempat jurus yang ada di buku teknik surga itu adalah buku seni bela diri kuno rahasia tertinggi. Jajaran api mematikan, jajaran racun pembusuk, dan 2 jurus lainnya, petir hitam mematikan serta ultra es pembeku. Setiap jurus bisa langsung membunuh semua elite yang ada di alam bumi dalam hitungan detik. Apabila keempat jurus itu digabungkan, maka kekuatannya akan mencapai alam bumi tingkat 7. Semuanya akan menjadi serdadu umpan meriam. Selain itu, Agam juga mempelajari beberapa jurus metode kultivasi praktis. Bersiap mengalahkan semua musuhnya dengan 1 pukulan besok. Fajar pun tiba. Agam keluar kamar. Jamal, Harsa, Norman, dan yang lainnya ada di ruang tamu. Mereka sudah siap berangkat. Kalian mau apa? Tanya Agam seraya melirik mereka. Hahaha, meskipun kamu bukan tandingan keluarga Effendi, tapi kami masih bisa mendukungmu. Setidaknya supaya mereka tidak berani main-main. Jamal tertawa keras. Sebenarnya tidak perlu. Agam berkata dengan tenang. Aku pergi bukan untuk berbicara, tapi untuk membunuhnya. Tapi, terima kasih. Bab 122. Sial. Sekte Kerta Hijau. Sebagai salah satu gerbang seni bela diri kuno, tempat ini memiliki pengaruh besar. Kapanpun itu, pintu masuknya selalu penuh dengan mobil mewah. Orang kaya yang ingin anak mereka menjadi seniman bela diri kuno rela menghabiskan banyak uang untuk mengirim mereka berlatih di sini. Namun, syarat untuk menjadi seniman bela diri kuno sangat berat. Kecerdasan dan kondisi fisik sangat diperlukan. Biasanya, hanya ada 1 dari 100.000 orang yang memenuhi syarat menjadi seniman bela diri kuno. Meskipun begitu, orang-orang kaya ini tetap menikmatinya. Yang terbaiklah yang akan menjadi seniman bela diri kuno. Tak masalah jika mereka gagal. Selama mereka memiliki hubungan yang baik dengan sekte Kerta Hijau, jalan mereka akan lebih mulus kelak nanti. Memang kelihatannya seperti hari biasa, tapi beberapa orang yang PK menyadari ini tidak biasa. Lihat enggak? Ada separuh anggota dari dalam maupun luar sekte Kerta Hijau yang datang. Ini lebih banyak daripada rapat umum sekte. Keempat penanggung jawab utama sekte Kerta Hijau juga datang. Biasanya mereka hidup dalam pengasingan. Aku tak menyangka mereka akan muncul di waktu yang sama. Hei, bukannya itu Cakra Burhan, wakil kepala sekte Kerta Hijau? Katanya, kemampuannya telah mencapai alam fana tingkat 8. Dia termasuk yang sangat kuat. Kenapa dia ada di sini juga? Sepertinya, sesuatu besar yang akan terjadi hari ini. Begitu berita itu tersebar, orang-orang dari seluruh kota primadona dan daerah sekitarnya bergegas datang. Di satu sisi, mereka datang karena melihat keramaian yang ada. Di lain sisi, mereka juga ingin melihat langsung pertunjukan besar. Biasanya, para seniman bela diri kuno tidak terlihat dimanapun. Tapi sekarang mereka semua berkumpul dalam satu waktu. Ini sangat aneh. Aula dalam sekte Kerta Hijau. Wakil kepala sekte, 36 murid sekte Kerta Hijau, dan 4 penanggung jawab utama sudah ada di sini semuanya. Penanggung jawab pertama menangkupkan tangannya. Terima kasih banyak. Cakra tersenyum tipis. Dia memakai jubah hijau. Perawakannya besar dan kekar, matanya bersinar, dan napasnya tenang. Dalam sekali lihat, bisa diketahui kalau dia bukanlah orang biasa. Kepala sekte sedang dalam perjalanan ke sini. Tapi, dia bilang tak akan tampil di publik. Lagi pula, seorang bajingan tak layak untuk dia tanyai secara langsung. Hehe, dengan temperamen Yina, dia bisa datang ke sini saja sudah menghormati keluarga Effendi. Setelah beberapa saat diam, Cakra memandang Jinan yang ada di sampingnya. Dia berkata,
Kamu meminta kami berkumpul di sekte Kerta Hijau hanya untuk melawan seorang junior yang tidak kompeten. Kehormatan ini hanya bisa diberikan untuk keluarga Effendi. Nada bicara Cakra terdengar acuh tak acuh, dengan sedikit arogansi di wajahnya. Awalnya, aku tak mau merepotkan kalian. Tapi, orang itu menggulingkan 2 talenta muda keluarga kami. Untuk menunjukkan martabat keluarga Effendi dan memberinya pelajaran, akhirnya aku membuat keputusan ini. Jinan menangkupkan tangannya sebagai tanda permintaan maaf. Usia Cakra sekitar 35 tahun, tapi dia memiliki kemampuan alam fana tingkat 8. Selain itu, dia juga junior dari kepala sekte Tinju Selatan. Senioritasnya sangat tinggi, bahkan siapa saja yang memiliki kemampuan lebih kuat darinya akan memperlakukannya dengan sopan setiap bertemu dengannya. Itu ide yang bagus. Aku khawatir saat orang itu sampai dan melihat kekuatan kita, dia akan ketakutan sampai kencing di celana dan tak berani masuk. Cakra menimpalinya. Ucapannya memang tampak seperti lelucon, tapi penuh dengan kesombongan. Kata-kata Cakra mengundang tawa orang-orang. Dengan kekuatan mereka dapat melintasi seluruh kota primadona dan bahkan separuh dari wilayah timur. Sementara lawannya hanyalah bajingan yang tak dikenal. Begitu melihat mereka, dia akan ketakutan dan langsung berlutut untuk memohon belas kasihan. Jinan tertawa setuju. Dia kemudian mengingatkan, "Tapi, Pak Cakra, Anda harus berhati-hati. Kemampuan kedua talenta muda kami telah mencapai alam fana tingkat 6. Aku khawatir orang itu pasti juga luar biasa. Kamu terlalu berhati-hati." Cakra mencemooh. Mana mungkin orang yang tidak berpendidikan dan tidak penting bisa dibandingkan dengan murid ortodoks gerbang seni bela diri kuno kami. Kalaupun dia benar-benar mampu mengalahkan 2 master tingkat 6, dia tetap lemah di hadapanku. Dalam bayangannya, agam yang dibicarakan Jinan itu masih sangat muda. Bahkan jika dia benar-benar punya kemampuan, mustahil kalau agam lebih baik darinya. Terlebih lagi, kota primadona tidak terlalu kecil atau besar. Kalau benar-benar ada seorang seniman bela diri kuno alam fana tingkat tinggi, mana mungkin dia sebagai wakil kepala sekte tidak mengetahuinya. Jadi, dia pikir kalau agam hanyalah seorang penjahat berbahaya yang pandai menggunakan serangan dan trik secara diam-diam. Agam tidak mungkin memiliki keterampilan yang kuat. Jinan sedikit mengerutkan kening. Meskipun dia mengakui kekuatan Cakra, tapi kesombongan Cakra sungguh membuatnya meragukannya. Jinan melihat jam tangannya. Hanya tersisa 3 menit sebelum waktu yang ditentukan. Mungkin dia tidak berani datang. Jinan berkata dalam hati. Dia tidak kaget. Bahkan kalau agam tidak tahu, Jamal dan yang lainnya pasti tahu hubungan antara sekte Kerta Hijau dan keluarga Effendi. Selama mereka memberitahu agam tentang hubungan kuat ini, agam pasti tidak akan berani datang. Namun, saat dia mengeluarkan ponselnya dan akan menghubungi Bu Santi, tiba-tiba terdengar suara berisik dari luar. Seorang murid dengan cepat masuk dan berkata, "Wakil kepala sekte, agam datang." Dia menunggu di lapangan latihan bela diri. Dia benar-benar datang. Kata Cakra kaget. Dia pasti datang untuk memohon belas kasihan. Ucap penanggung jawab pertama sambil tersenyum. Mau mohon belas kasihan? Kalau begitu, tergantung dia cukup tulus atau tidak. Cakra tersenyum menggoda. Dia kemudian membawa semua orang menuju lapangan latihan bela diri. Sekelompok bangsawan dan pengusaha kaya berkumpul di sekitar lapangan latihan bela diri. Mereka merasa heran melihat agam yang berdiri di tengah lapangan latihan bela diri. Siapa orang ini? Tidak ada yang bisa masuk lapangan latihan bela diri tanpa izin. Apa dia tak takut menyinggung sekte Kerta Hijau? Aturan sekte Kerta Hijau sangat ketat. Dia sudah melanggar aturan sekte Kerta Hijau di hadapan banyak orang. Entah siapapun itu, dia pasti akan dihukum. Akan ada pertunjukan yang bagus. Kali ini, bahkan Pak Harsa, penguasa properti, dan Pak Jamal dari grup investasi abadi ada di sini. Kudengar mereka datang bersama. Datang bersama. Apa mungkin mereka ingin memperkenalkan pemuda ini ke sekte Kerta Hijau? Semua orang berbicara dengan penuh minat. Ses. Orang-orang dari sekte Kerta Hijau datang. Entah siapa yang mengatakannya. Tapi suara-suara di lapangan latihan bela diri menjadi lebih tenang. 2-3 detik kemudian, tempat itu sudah benar-benar senyap.
Cakra berjalan di depan, diikuti 4 penanggung jawab dan 36 murid di belakangnya. Totalnya 41 orang, dan semuanya adalah seniman bela diri kuno. Formasi ini membuat orang-orang merasa sangat ngeri. Jamal mengepalkan tangannya. Raut wajahnya menjadi muram. Sulit baginya membayangkan Agam akan menghadapi seluruh sekte Kerta Hijau. Tidak terlalu buruk juga untuk berada di ambang kematian. Sementara Harsah dan Norman yang sudah hidup selama puluhan tahun merasa lebih tenang daripada orang lain. Tapi melihat kekuatan yang ada di depan mereka, mereka menjadi gelisah. Saat ini, mereka bahkan sudah tahu kalau akan kalah. Sekte Kerta Hijau berhenti 10 meter dari Agam. Cakra melirik ke arah sekelompok bangsawan dan orang kaya. Melihat ekspresi terkejut mereka, hatinya dipenuhi dengan penghinaan. Sekelompok manusia lemah. Penanggung jawab pertama maju selangkah. Dia menatap Agam seraya berkata, "Junior, sebagai penanggung jawab, aku tanya kamu, apa kamu Agam langsung menyelanya. "Jangan beromong kosong," dia berkata dengan acuh tak acuh. "Aku beri kalian 2 pilihan. Serahkan bunga cotis itu, atau serahkan kepala anjing yang ada di leher kalian." Suaranya tidak keras, tapi melayang masuk ke telinga semua orang. Seketika itu juga, seluruh lapangan latihan bela diri menjadi sunyi senyap. Mereka menelan ludah dengan susah payah. Mereka bahkan bisa mendengar suara detak jantung mereka sendiri yang gemetaran. Meskipun mereka tahu kalau semua ini tak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanyalah penonton. Tapi, saat Agam mengatakan hal ini, mereka mendadak ikut merasa panik dan gelisah. Rasa takut untuk terlibat membuat mereka bergegas keluar untuk melarikan diri. Orang ini sudah gila. Dia gila. Bisa-bisanya dia mengatakan hal yang keterlaluan seperti itu. Dia pasti sudah bosan hidup. Aku sudah hidup sangat lama. Dia pikir dia siapa? Dia pikir dia bisa aman dengan perlindungan 3 tokoh hebat. Bocah ini juga terlalu gegabah. Dia harus diberi pelajaran. Bagus kalau dia mati. Dia pantas mati. Para bangsawan dan orang kaya merasa malu dengan kepengecutan yang tumbuh dalam hati mereka. Tapi mereka tidak bisa melampiaskan amarahnya. Jadi mereka hanya bisa marah pada Agam. Jamal memutar matanya geram. Harsah dan Norman saling melirik dan tersenyum pahit. Mereka kira Agam akan bersikap sopan lebih dulu sebelum kemudian bertindak tegas. Tapi mereka tidak menyangka kalau dia akan langsung mengabaikan perasaan orang lain. Ini terlalu, Penanggung jawab pertama dan Cakra tercengang begitu mendengar kata-kata Agam. Selama perjalanan ke sini, mereka membayangkan 100 macam adegan Agam yang berlutut dan memohon belas kasihan. Mereka tidak menyangka Agam akan menghadapi mereka dengan ancaman negosiasi. Membuat masalah. Dia membuat masalah serius. Penanggung jawab pertama berkata dengan marah. "Awalnya, aku berpikir mungkin akan memaafkanmu kalau kamu datang dengan sukarela atas inisiatifmu sendiri. Tak kusangka, kamu tak tahu berterima kasih dan menginjak-injak aturan sekte Kerta Hijau kami. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Sekarang, potong kedua tangan dan kakimu sendiri. Cabut lidahmu dan cungkil matamu. Dengan begitu, aku akan membiarkanmu hidup." Raut wajah Jamal, Harsah dan Norman menggelap dan tak berdaya. Mereka bahkan bisa membayangkan hanya dengan jari kaki mereka, Agam tak akan mungkin menyetujui permintaan seperti ini. Pertempuran ini tak bisa dihindari lagi. Agam mendengus dingin. "Kenapa kamu tak menggunakan otakmu saat mengatakan itu? Atau, kamu tidak mengerti bahasa manusia? Apa aku membutuhkan pengampunanmu? Kamulah yang harus memohon belas kasihanku." His. Para bangsawan dan orang kaya menarik napas dalam-dalam. Mereka merasa begitu ketakutan. Bocah ini benar-benar tidak takut mati. Sebelum penanggung jawab pertama mengatakan sesuatu, seorang murid berpakaian merah yang berdiri di belakangnya berkata dengan marah, "Dasar bodoh. Berani-beraninya kamu menghina penanggung jawab sekte Kerta Hijau di depan wakil kepala sekte. Kamu bilang aku bodoh, lalu kamu apa?" Agam mengangkat alisnya dan berkata dengan nada geli, "Aku murid yang diajar langsung oleh penanggung jawab pertama, Chandra Yudhisthira." Murid berpakaian merah itu berdiri dengan ekspresi angkuh. Mendengar hal ini, sebagian besar orang terlihat kaget. Ini benar-benar Chandra. Bocah ini pasti akan mati. Meskipun Chandra hanya seorang murid, tapi dia adalah murid yang diajari langsung oleh penanggung jawab pertama. Kemampuannya yang paling kuat di antara 36 murid lainnya. 3 tahun lalu, ada kompetisi seni bela diri di antara 10 gerbang seni bela diri kuno di wilayah timur. Chandra lah yang paling menonjol di antara yang lainnya dan menjadi juara ketiga. Meskipun tubuhnya cukup kurus,
Sebenarnya dia punya tinjuan yang bagus. Katanya, dia juga melatih kekuatan dalamnya yang lemah. Dia bisa meledakkan karung pasir seberat 150 kg dengan satu pukulan. Aku juga dengar, belum lama ini dia bertarung dengan juara tinju barat. Dia langsung menjatuhkan orang itu dengan satu pukulan dan membuatnya koma. Mendengar komentar orang-orang di sekitarnya, Jamal dan yang lainnya semakin merasa tegang. Harsa menghela napas. Bahkan kemampuan seorang murid kecil pun tak bisa diremehkan. Kali ini, Agam agak sial. Bab 123, menghancurkan kalian semua. Chandra. Agam tersenyum jenaka. Aku belum pernah dengar nama ini. Kalau kamu tak terima, kamu bisa kemari dan memukulku. Oke. Aku akan memberimu pelajaran dan memberitahumu apa itu aturan yang tak boleh diganggu-gugat. Setelah itu, Chandra melompat setinggi 3-4 meter. Sebelum kemudian mendarat di lantai dengan suara debam yang keras. Dengan dia berada di tengah-tengah, lantai granit yang keras langsung retak seperti jaring laba-laba. Kerikil-kerikil beterbangan dan asap debu membumbung, membuat para bangsawan dan orang kaya yang menonton berseru keras. Meskipun rekor tertinggi untuk Olimpiade lompat tinggi hanya 2,4 meter, tapi Chandra melompat setinggi 3-4 meter. Dia bahkan memecahkan granit keras layaknya sebuah tahu. Kekuatan ilahi yang tak terkalahkan. Tuan Chandra, usaha yang bagus. Mata kita benar-benar terbuka hari ini. Tuan Chandra layak menjadi kekuatan utama sekte Kerta Hijau. Pujian pun terdengar dari para penonton. Oh, sekelompok orang yang berpikiran sempit. Cibir Chandra. Dia menatap Agam dengan senyum menghina. Di hadapan begitu banyak orang, dia ingin menggunakan cara yang paling indah dan agresif untuk menghancurkan Agam dengan satu pukulan. Ini untuk memperluas reputasinya. Otot-ototnya sedikit berkontraksi seolah sedang bernapas. Detik berikutnya, layaknya seekor cheetah, dia bergegas menuju Agam dengan begitu cepat. Chandra sangat cepat sampai gerakannya tak terlihat jelas. Pada saat ini, alih-alih menghindar, Agam justru mengangkat tinjunya untuk menghadapi Chandra secara langsung. Hoho, aku pikir dia orang gila. Tapi, tak kusangka ternyata dia idiot. Penanggung jawab pertama mencibir. Tulang dan otot Chandra sangat padat. Bahkan paduan aluminium pun dia patahkan dengan mudah. Aku tak percaya kalau tulangnya akan lebih keras daripada paduan aluminium. Cakra berkata dengan acuh tak acuh. Bersiaplah mengirim seseorang untuk mengambil mayatnya. Kita tidak bisa mengotori lapangan latihan bela diri kita. Dia berkata dengan ekspresi tak berminat dan hendak berbalik pergi. Namun, sedetik kemudian, dua buah tinju saling beradu. Kemudian, terdengar suara ledakan di lapangan latihan bela diri itu. Layaknya suara guntur yang teredam. Layaknya tabuhan genderang. Suara itu mengguncang telinga orang-orang. Saat semua orang mengira Agam akan mati, justru Chandra lah yang memuntahkan darah. Lengannya meledak dengan darah yang berceceran di hadapan semua orang. Agam menendangnya sekali lagi dan mematahkan semua tulang di tubuh Chandra. Chandra terbang seperti layangan putus, sebelum kemudian jatuh menghantam tanah. Chandra, penanggung jawab pertama menjadi pucat karena ketakutan. Dia bergegas membantu Chandra. Tapi dia menemukan Chandra yang telah berubah menjadi genangan lumpur di tangannya. Secara mengejutkan, seluruh anggota badannya terlihat berceceran kemana-mana. Semua tulangnya hancur. Chandra sudah mati. Ironisnya, wajahnya masih menunjukkan senyum puas dan angkuh yang tipis. Semua penonton terdiam. Membunuh instan dengan satu gerakan. Perubahan dramatis yang mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka Chandra akan berakhir tewas. Lalu bagaimana dengan tulang besinya itu? Penjahat kecil. Beraninya kamu membunuh muridku. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Penanggung jawab pertama berteriak dengan kepala menengadah ke langit. Bajunya langsung meledak, memperlihatkan kulit dan ototnya yang berwarna kecoklatan. Penuh dengan kekuatan yang mengejutkan. Chandra adalah murid kebanggaan penanggung jawab pertama dan calon penerusnya kelak nanti. Sekarang, Chandra telah dibunuh agak menggunakan dua jurus. Ini tidak hanya membuat kerja kerasnya selama puluh tahun sia-sia, tapi juga membuatnya kehilangan muka di depan umum. Dia bertekad untuk membunuh Agam. Tubuh penanggung jawab pertama meledakkan napas yang luar biasa, menggulung gelombang energi yang menyapu para penonton. Aku tak percaya ada orang yang bisa mengeluarkan napas seperti ini. Mengerikan sekali. Penanggung jawab pertama adalah penanggung jawab dari sekte Kerta Hijau. Katanya, kemampuannya sudah mencapai alam fana tingkat 7. Dia adalah seniman bela diri kuno tingkat tinggi. Kemampuannya 100 kali lipat lebih kuat daripada Chandra. Orang ini benar-benar sudah membuat penanggung jawab pertama marah.
Aku khawatir dia akan mati. Semua orang menggelengkan kepala. Meskipun kekuatan Agam di luar dugaan mereka, memangnya kenapa? Apa gunanya membunuh seorang murid? Setidaknya, bahkan jika Agam memang bisa bersaing dengan penanggung jawab pertama, dia tetap akan kesulitan untuk keluar. Ini adalah wilayah kekuasaan sekte Kerta Hijau. Siapapun yang sudah membunuh orang sekte Kerta Hijau, maka dia juga harus ikut dikubur. Agam tidak bergeming. Dia mengangkat satu tangannya. Penanggung jawab pertama berujar dingin. Apa kamu mau menyerah? Sudah telat. 5 menit. Agam benar-benar mengabaikan penanggung jawab pertama. Dia berkata tenang dengan nada menghina. Kalau bunga cotis itu tidak diserahkan padaku, aku akan menghancurkan kalian semua. Demi mendapatkan bunga cotis, dia bertekad untuk membantai puluhan nyawa. Tak usah bicara tentang kebaikan dan moralitas. Dia bahkan tidak mampu melindungi kakaknya. Itu baru tak baik, tak bermoral. Raut wajah penanggung jawab pertama mendadak membeku. Semua orang yang ada di lapangan latihan bela diri terkesiap. Menghancurkan kalian semua. Beraninya dia mengatakan hal keterlaluan seperti itu. Apa dia tidak takut dilaknat semua orang? Membunuh kami semua ya? Apa kamu mampu? Penanggung jawab kedua bangkit. Penanggung jawab ketiga juga keluar dan berkata, bukan hal yang buruk kalau anak muda menjadi sedikit berani. Namun, terlalu pamer juga berlebihan. Lebih tepatnya, kamu sudah bukan pamer lagi, tapi bertindak bodoh. Atau bahkan tak berakal sehat. Penanggung jawab keempat akhirnya berdiri ikut berujar dingin. Kamu adalah orang pertama dan terakhir yang berani menantang sekte Kerta Hijau. Suatu saat nanti, ini bisa menjadi peringatan untuk orang lain. Kamu pantas mati. Agam meremehkannya dan berujar. Berhenti bicara omong kosong. Kalau mau, ayo kemarilah bersama-sama. Dasar sombong. Keempat penanggung jawab kami telah mencapai alam fana tingkat 7. Kalau kami bersatu, kami bisa melawan tingkat 8. Atau bahkan tingkat 9. Penanggung jawab pertama terlihat muram. Dia berkata dengan kejam. Kamu sudah membunuh muridku. Aku akan memutar kepalamu dan menggunakan kepala anjingmu itu sebagai penghormatan untuknya. Mereka berempat saling memandang. Di tengah kebisingan orang-orang di luar, mereka memborbardir Agam layaknya bola meriam. Keempat orang itu bersama-sama menyerang Agam dengan tinju dan tendangan mereka. Ketika tinju itu akan menyentuh lengannya, alih-alih menghindar, Agam justru mengangkat tinjunya untuk menyambut mereka. Buah. Tinju dan tendangan saling beradu, menimbulkan suara yang terdengar seperti petasan. Kemampuan yang bagus. Tapi sayangnya, keempat orang itu memiliki koordinasi yang sangat baik. Mereka kemudian mundur setengah langkah, lalu mengubah gerakan mereka dengan satu tinju, satu telapak tangan, satu jari, dan cakar. Semuanya berkumpul dari berbagai arah dan membentuk ledakan kekuatan. Agam mengangkat lengan untuk menangkisnya. Sedetik kemudian, tubuhnya terbalik oleh gelombang energi. Dia melompat setinggi 7-8 meter. Di saat yang bersamaan, permukaan batu granit yang ada di bawah kakinya terbalik, memperlihatkan area reruntuhan yang luas. Dia melompat begitu tinggi. Apa itu gampang? Ya Tuhan, aku pikir kekuatan seniman bela diri kuno itu terlalu dilebih-lebihkan. Ternyata sangat menakutkan. Itu sudah di luar jangkauan manusia biasa. Banyak orang berseru kagum. Jamal, Harsa, dan Norman saling memandang kaget. Sejujurnya, sedikit banyak mereka sudah mendengar tentang kemampuan Agam. Tapi mereka belum pernah melihat Agam melakukannya dengan mata kepala mereka sendiri. Saat ini, Agam bertarung melawan 4 penanggung jawab sekte Kerta Hijau seorang diri. Tidak peduli kalah atau menang. Tapi penampilannya sudah membuat orang terkejut, bahkan ketakutan. Agam mendarat di tanah. Begitu jari kakinya menyentuh tanah, dia langsung terbang dan menyerang mereka berempat. Keempat penanggung jawab itu segera melawannya. Tanpa disadari oleh siapapun, ekspresi mereka berubah menjadi serius. Agam bertarung melawan mereka berempat seorang diri. Tapi dia melakukan serangan bolak-balik. Jelas, kekuatan Agam telah mencapai alam fana tingkat 8. Di usia yang begitu muda, kemampuannya telah mencapai alam fana tingkat 8. Baik kemampuan maupun potensinya, hanya bisa digambarkan dengan kata mengerikan. Keempatnya saling memandang, dan melihat hasrat membunuh satu sama lain. Tak boleh ada masalah di masa depan. Anak ini harus mati. Mereka melompat dan mengepung Agam dari berbagai arah. Kalau itu 10 tahun lagi, kamu pasti bisa menghancurkan kami semua. Tapi sayangnya, kamu harus mati hari ini. Mereka berempat menyatukan tangan. Kemudian,
Tangan mereka meledakkan kekuatan yang sengit. Ini adalah jajaran perangkap binatang buas. Jurus gabungan dengan sekte tinju selatan. Master dan guru secara tak terduga menggunakan jajaran perangkap binatang buas. Kalau jurus ini dilakukan bersama-sama, maka orang kuat tingkat 8 pun bisa terbunuh. Hahaha, akhirnya bocah ini sampai pada akhir hidupnya. Para murid begitu bersukacita seraya mencemooh. Jajaran perangkap binatang buas adalah jurus gabungan yang sudah terkenal sejak lama, dan banyak orang yang sudah tewas di bawah jurus ini. Para bangsawan dan orang kaya tidak mengerti jurus ini, tapi mereka juga bisa mendapatkan gambaran umumnya. Dinilai dari kekuatan gabungan mereka berempat, sudah bisa dipastikan kalau Agam akan kalah. Mereka berempat mengerahkan kekuatan mereka. Bayangan beruang, harimau, ular, dan elang muncul di belakang tubuh mereka masing-masing. Penanggung jawab pertama menyeringai. Suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah jajaran perangkap binatang buas. Setelah mengatakan itu, keempatnya mengerahkan kekuatan mereka, dan meledakkan kekuatan tinju, telapak tangan, jari, dan cakar masing-masing secara bersamaan. Agam tidak memiliki jalan keluar untuk mundur saat dia dikepung dari berbagai arah. Ini benar-benar seperti perangkap binatang buas. Jamal berteriak, "Cepat lari!" Agam tak bergeming. Dari pandangan orang-orang di luar, dia terlihat ketakutan dan konyol. Ketika keempat energi yang kuat itu menyentuh Agam, tiba-tiba angin bertiup kencang, menjungkir balikan batu dan menelan Agam dalam sekejap. Tenggorokan semua orang mendadak kering saat melihat adegan ini. Keringat dingin bercucuran. Ini kemampuan seorang seniman bela diri kuno. Mereka berempat sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Jadi mereka sangat dekat satu sama lain. Kekuatan jurus yang mereka gunakan ini setara dengan kekuatan penuh alam fana tingkat 9. Jamal, Harsa, dan Norman menjadi pucat pasi. "Pak Jamal, bagaimana menurutmu?" tanya Norman dengan kelopak mata berkedut. "Tidak tahu." Jamal mengepalkan tangannya. Dia berkata dengan tenang, "Agam adalah kakak angkat Sekar, juga penyelamatku dan Sarah. Kalau sampai dia mati, aku akan bertarung mati-matian dengan sekte Kerta Hijau." "Pak Harsa, kamu gimana?" "Aku sepemikiran dengan Pak Jamal." Norman mengangguk dan berkata, "Kebetulan aku juga sepemikiran. Mungkin sekte Kerta Hijau sangat kuat, tapi bukan berarti mereka tak terkalahkan. Benda-benda keras akan hancur dari dalam. Memang tak ada pukulan yang bisa menandinginya, tapi aku punya cara lain untuk menghancurkannya." Debu dan asap menyebar. Cekungan terlihat muncul di tempat Agam berada. Tapi, Agam sudah menghilang. Haha, dia sudah hancur berkeping-keping. Dia pantas mendapatkannya. Inilah yang akan terjadi kalau berani menantang sekte Kerta Hijau kita. Keempat penanggung jawab itu saling memandang dan menarik napas lega. Jurus barusan telah menguras semua kekuatan spiritual mereka. Kalau mereka masih tidak bisa membunuh Agam, mungkin mereka akan benar-benar kalah. Tunggu. Penanggung jawab pertama menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kelopak matanya berkedut liar. Di bawah tatapan ketakutannya, Agam berdiri di tengah cekungan. Bab 124, membunuh manusia seperti menyembelih anjing. Wajah Agam terlihat mulus dan bersih, tak ada luka sedikit pun. Bahkan pakaiannya pun tidak ternoda debu. Mana mungkin? Bola mata mereka berempat nyaris keluar. Semuanya berseru kaget. Semua orang begitu tercengang saat ini. Dia tidak mati. Dia bahkan masih hidup walaupun terjebak di tengah jajaran perangkap binatang buas. Mereka berempat terlihat ketakutan seolah-olah sedang melihat hantu. Tidak mungkin. Orang kuat tingkat 9 pun tak akan mungkin selamat dari serangan barusan. Apalagi kamu. Ini pasti salah. Aku pasti sedang bermimpi. Agam berkata dengan tenang. Kalau barusan adalah jurus terkuat kalian, maka semuanya sudah berakhir sekarang. Aura yang membuat semua orang ketakutan keluar dari tubuh Agam, membuat jiwa mereka bergidik ngeri. Bunga Cotis adalah satu-satunya harapanku untuk menyembuhkan kakakku. Siapa saja yang berani menghentikanku, maka mereka akan mati. Jadi, kalian mati saja. Agam mengangkat tangannya, kemudian menjentikan jarinya dengan ringan. Dalam sekejap, aura napas yang kuat meledak di udara. Mereka berempat merasakan aura kematian yang begitu kuat. Mereka mundur beberapa langkah dengan ekspresi ngeri. Saat hendak melarikan diri, mereka menemukan ada jajaran sihir yang entah sejak kapan muncul di bawah kaki mereka. Jajaran racun pembusuk, Ultra Es pembeku, petir hitam mematikan, dan yang terakhir, jajaran api mematikan. Seketika itu juga, jajaran di bawah kaki keempat orang itu pun diaktifkan.
Kolam racun berdarah yang melekat di tubuh penanggung jawab kedua dengan cepat membusukkan tubuhnya. Es yang sangat dingin membekukan tubuh penanggung jawab ketiga sampai membentuk es batu. Petir biru menyambar penanggung jawab keempat dan menewaskannya dalam sekejap. Kobaran api dahsyat menelan penanggung jawab pertama diikuti jeritan menyedihkannya. Ketidakpedulian muncul di mata Agam. Dia berkata dengan santai, "Teknik surga, bunuh." Suaranya masuk ke telinga semua orang. Sementara mereka berempat berjuang dalam keputusasaan. Tubuh mereka berubah menjadi genangan darah atau terbakar menjadi abu, lalu menghilang sepenuhnya. Membunuh 4 orang dari alam fana tingkat 7 menggunakan teknik surga, sama saja membombardir beberapa nyamuk dengan meriam. Dengan kekuatan tinju dan tendangan Agam saja sudah cukup untuk membunuh mereka berempat dengan mudah. Tapi ini belum cukup memukau dan menyeluruh. Agam ingin menggunakan ini untuk memperingatkan orang lain. Terlebih lagi untuk mengintimidasi keluarga Effendi. Dia ingin membuat mereka tahu. Dia, malaikat maut, akan membunuh manusia seperti menyembelih anjing saat sedang marah. Agam berdiri dengan tenang di tengah lapangan. Menyaksikan keempat penanggung jawab itu dibuat lenyap menjadi abu oleh 4 elemen, naik di antara langit dan bumi, dan menghilang sepenuhnya. Semua orang berkeringat dingin saat melihat pemandangan ini. Mulut mereka bergerak, tapi tak ada seorang pun yang berani bersuara. Begitu kejam dan sadis. 4 penanggung jawab, yang sudah lama menjadi seniman bela diri kuno terkenal, dimusnahkan oleh Agam dengan mudah, tanpa meninggalkan tulang apapun. Setelah pertempuran ini, popularitas Agam pasti akan menimbulkan gelombang badai di seluruh wilayah timur. Agam menunjuk ke arah Cakra yang berwajah kusut, dan berkata, "Kamu wakil kepala sekte, kan? Kamu tidak mau melawanku? Apa kamu tidak mau menghukumku? Tunggu apa lagi? Ayo sini." Cakra merasa sangat ketakutan saat ditunjuk oleh Agam. Meskipun kemampuannya lebih kuat daripada penanggung jawab pertama, tapi mustahil dia bisa membunuh mereka dengan mudah. Cakra menduga, setidaknya kemampuan Agam sudah mencapai alam fana tingkat puncak. Tingkat 9 dan tingkat puncak. Meskipun hanya 1 tingkat lebih rendah, tapi kemampuannya sangat berbeda. Terlebih lagi, jurus Agam barusan terlalu misterius dan kuat. Bahkan dia yang menonton dari dekat pun tak tahu sedikit pun tentang itu. Kalau Agam memakai jurus itu padanya, dia pasti akan mati juga. Namun, dia adalah wakil kepala sekte Kerta Hijau. 1 murid dan 4 penanggung jawabnya sudah terbunuh. Kalau dia menjadi pengecut, mana bisa dia meyakinkan orang-orang kelak nanti? Reputasi yang sudah dia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, tidak akan hancur dalam waktu singkat, kan? Tidak berani. Sudah kubilang, kalau bunga celtis itu tidak diserahkan padaku dalam waktu 5 menit, maka aku akan membunuh kalian semua. Sekarang sisa 2 menit lagi. Agam tersenyum mencemooh. Semua pasang mata tertuju pada Cakra. Para murid lainnya menggantungkan semua harapan mereka padanya. Wajah Cakra sudah tidak enak dipandang. Saat ini, dia merasa sedang dipaksa melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Melawan salah, tidak melawan juga salah. Cakra menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan nada bicara berunding. Sudah ada terlalu banyak korban hari ini, jadi tak pantas rasanya untuk melanjutkan kompetisi. Kalau kamu masih sedikit manusiawi, izinkan aku untuk membereskan semuanya dulu dan menguburkan mereka. Seminggu kemudian, baru aku akan melawanmu mati-matian. Apa ada yang salah denganmu? Agam mendengus dingin. Aku bilang, setelah 5 menit, aku akan menghancurkan kalian semua. Kamu sudah menyia-nyiakan hampir 1 menit. Hanya ada 1 menit terakhir yang tersisa. Nah, jangan terlalu sombong. Kamu akan dihukum kalau membunuh orang yang tidak bersalah. Apa kamu pikir asosiasi seniman bela diri kuno cuma pajangan? Ku beritahu, kamu sudah tamat. Cakra berteriak keras untuk menutupi ketakutannya. Dia sengaja mengalihkan perhatian Agam, mencoba mencari cara untuk membunuh Agam dengan 1 jurus. Membunuh orang yang tak bersalah. Kalian yang ingin membunuhku, aku cuma melawan. Agam berkata dengan tenang. Kalau aku orang biasa, maka pasti aku yang mati. Cakra menarik napas dalam. Aku tahu ada banyak kesalahpahaman antara kita, tapi aku pikir kesalahpahaman ini bisa diselesaikan. Kamu mau bunga celtis? Aku berikan. Saat dia sudah berjarak 10 meter dari Agam, hasrat membunuh muncul di matanya. Dengan kecepatan penuh, dia bergegas menuju Agam secepat kedipan mata. Bagi para ahli alam fana tingkat 8, jarak 10 meter itu seperti menjentikan jari. Tidak peduli seberapa cepat Agam, dia tetap tak akan bisa membalas. Telapak pemisah ruang. Cakra menebas dahi Agam dengan telapak tangannya.
Jurus ini mengumpulkan semua kekuatan cakra. Pukulan penuh dari ahli alam fana tingkat 8. Bahkan jika ahli alam fana tingkat puncak menerima pukulan ini di dahi mereka, mereka pasti akan mati juga. Blah! Pukulan yang sangat besar melewati Agam dengan diiringi suara ledakan yang keras. Granit keras itu pun retak dalam satu pukulan. Dengan Agam berada di tengah-tengahnya, retakan yang tak terhitung jumlah itu meluas ke segala arah seperti jaring laba-laba. Akibatnya, dalam radius 10 meter dari tempat Agam, tidak ada sedikit pun tanah yang utuh. Kekuatan pukulan ini sangat menakutkan. Seperti puluhan ton tiang pancang yang menghantam tanah, yang membuat setiap tubuh manusia hancur berkeping-keping. Jamal meraung marah. Brengsek. Cakra, kamu curang sialan. Dengan melakukan ini, kamu sudah mempermalukan reputasi sekte tinju selatan. Dasar tak tahu malu. Melihat Jamal, Cakra menahan amarahnya. Dia berkata dengan dingin, anak ini membunuh orang-orang sekte Kerta Hijau. Aku melakukan ini hanya untuk mengurangi rasa sakitnya. Brengsek. Bisa-bisanya kamu mengatakan ini. Kamu punya malu atau tidak? Sialan. Terserah. Cakra mendengus dingin. Melihat Agam yang tidak bergerak, Cakra pikir dia sudah mati. Raut puas semakin terlihat jelas di wajahnya. Dia adalah Cakra Burhan, ahli penebas di alam fana tingkat puncak. Setelah pertempuran ini, dia akan menjadi terkenal di seluruh wilayah timur. Sayang sekali, kalau kemampuan Agam mencapai alam bumi, kekuatan tempurku pasti akan lebih menonjol. Tentu saja, itu hanya ada dalam imajinasinya sendiri. Kalau Agam benar-benar ahli alam bumi, pasti Cakra sudah bertemu malaikat maut sejak tadi. Kamu terlalu lemah. Tiba-tiba, Agam yang mati membuka mulut, dengan lengkungan geli di sudut bibirnya. Bung! Cakra langsung kaget, sebelum kemudian ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Dia kehilangan suaranya. Kamu tidak mati. Tidak mungkin. Bahkan kalau kamu adalah ahli alam fana tingkat puncak pun, kamu pasti akan langsung mati setelah menerima pukulan penuh dariku. Mana mungkin kamu tidak terluka sedikit pun. Pasti kamu cuma berpura-pura. Kamu pasti menderita luka dalam yang parah. Cakra berteriak. Wakil kepala sekte Kerta Hijau yang terhormat menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan serangan. Tapi dia bahkan tidak melukai sehelai rambut pun dari lawannya. Ini sangat ironis. Para bangsawan dan orang kaya, Jamal dan ketiganya, serta para murid sekte Kerta Hijau sangat terpana. Agam masih hidup setelah menerima pukulan langsung yang sangat kuat. Kenapa dia masih hidup? Agam melihat sisa waktu. Dia kemudian mengangkat tangan dan tersenyum pada Cakra. Tapi, di mata orang lain, dia terlihat sama menakutkannya dengan iblis. Waktunya sudah habis, kalian bisa pergi ke neraka. Agam bergerak secepat sambaran petir. Di bawah mata ketakutan Cakra, dia menghampirinya. Dia kemudian mengangkat telapak tangannya dan menampar wajah Cakra. Sebelum menyentuh Cakra, dia mendadak merasa kepalanya akan dihancurkan oleh sebuah arus telapak tangan. Berhenti! Tiba-tiba, suara teguran lembut seorang wanita terdengar. Agam tidak peduli. Dia malah segera menjatuhkan telapak tangannya. Wush! Sebuah kaki cantik yang terlihat seperti cambuk panjang dengan angin kencang, menabrak telapak tangan Agam. Alam bumi. Bab 125. Mulai sekarang, aku adalah Yama. Kekuatan pukulan Agam dengan mulus dihalau dan dihentikan oleh kaki ini. Agam tersenyum dingin. Tahap awal alam bumi saja tidak cukup. Dia balas memukul tubuh lawannya dari arah belakang. Wajah wanita itu langsung berubah. Telapak tangannya bertabrakan dengan kepalan tangan Agam. Dengan kekuatan ini, dia melompat ke udara dan mengulurkan tangan rampingnya untuk memukul dada Agam. Tangan putih itu membawa kelopak bunga, yang langsung membuat mata Agam berhalusinasi. Telapak melati. Jurus ini muncul dalam benak Agam. Kelopaknya mirip pisau tajam, yang membatasi gerakan Agam hingga ke skala yang sangat kecil. Membuatnya sulit untuk menunjukkan kekuatannya dalam sekejap. Kamu bukan tandinganku. Suara lembut itu merasuk ke dalam telinganya, terdengar agak dingin dan angkuh. Agam tersenyum dingin. Kekuatan yang sangat besar keluar dari tubuhnya dan langsung menghancurkan semua kelopak di sekitarnya. Apa? Wajah wanita itu memucat. Saat dia hendak mengulurkan tangannya untuk balas melawan, Agam tiba-tiba muncul di hadapannya seperti hantu. Segel jepit satu tangan, pancaran cahaya Buddha. Agam berkata pelan. Rumus Buddha. Dengan jentikan pelan jari telunjuknya. Selanjutnya, kekuatan yang dikumpulkan oleh wanita itu pun runtuh dalam sekejap. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak di hadapannya.
Nyanyian Buddha terus berdenging di telinganya. Energi spiritual yang ada dalam tubuhnya ikut menghilang sekarang. Tanpa dukungan kekuatan spiritual, wanita itu langsung menjadi wanita yang lemah. Tak dapat berdiri tegak dan langsung jatuh ke tanah. Agam berdiri angkuh di depannya, memandangnya dengan saksama, dan tak bisa menahan rasa kagumnya. Wanita itu mengenakan kemeja hijau dan sepasang sepatu kain berwarna gelap. Tidak ada yang mewah, tapi dia anggun dan memesona. Dia memiliki aura yang santai dan elegan. Kulitnya lebih lembut dari salju, rambutnya hitam sebahu. Dia seperti peri yang keluar dari buku lama Disney. Elegan, cerdas, menawan, dan lembut. Alis cantik wanita itu sedikit mengernyit, ekspresi cemas muncul di wajah mulusnya. Dia menatap Agam sambil berkata, "Apa yang sudah kamu lakukan padaku? Kenapa energi spiritualku hilang?" Agam menenangkan pikirannya dan berkata santai, "Apa aku harus memberitahumu?" Dia berkata sambil berbalik untuk menghabisi cakra. Jejak keagungan seorang wakil kepala sekte dalam diri cakra sudah lenyap. Dia baru saja mengalami secara langsung apa yang disebut dengan maut. Sekarang, saat melihat Agam mendekat untuk membunuhnya, dia merasa sangat ketakutan dan kehilangan keberaniannya. Dia merasa mati rasa di atas tanah dan berkata dengan lirih, "Kepala sekte, selamatkan aku. Aku tak mau mati." Kepala sekte? Dia pasti Ina Effendi, kepala sekte Kerta Hijau. Tak kusangka, ternyata dia masih sangat muda. Agam berpikir dalam hati. Tapi tangannya tak tinggal diam. Dia mengangkat tangannya untuk menampar cakra sampai mati. "Berhenti, Habib Ina." Dia berdiri dengan susah payah, menatap Agam dan berkata, "Aku adalah kepala sekte Kerta Hijau. Kalau kamu mau membunuhnya, maka bunuh aku lebih dulu. Kamu pikir aku takut?" Agam mendengus dingin. Meskipun wanita ini cantik, tapi Agam bukanlah binatang yang berpikir menggunakan selangkangannya. Kalau wanita itu menghalanginya untuk menyelamatkan kakaknya, maka dia tak ada bedanya dengan wanita yang hanya mengandalkan kecantikannya. Agam tak keberatan untuk menghancurkannya dengan kejam. Ina berkata sambil menggelengkan kepala, "Aku adalah kepala sekte. Kalau para bawahanku melakukan kesalahan, aku yang harus bertanggung jawab. Tapi, aku hanya ingin memperjelas satu hal. Kenapa kamu melakukan ini? Aku butuh bunga cotis." "Bunga cotis? Oke, aku akan berikan." Ina melambaikan tangan dan melemparkan kotak itu. Agam mencentikan jarinya hingga kotak itu meledak di udara, memperlihatkan penampakan bunga cotis. Agam langsung melambaikan tangan dan meraih bunga cotis itu. Tapi kemudian, ekspresinya berubah drastis. Aura pembunuh yang kuat menguat dari tubuhnya. Sedetik kemudian, Agam tiba di depan Ina dengan kecepatan yang luar biasa. Mencengkeram lehernya yang seputih salju dengan mata memerah. "Beraninya kamu membodohiku dengan barang palsu? Apa kamu benar-benar berpikir kalau aku tak berani membunuhmu?" Palsu?" tanya Ina dengan susah payah. Agam mengangkat bunga cotis palsu itu dan menghancurkannya dengan mudah di hadapan Ina. "Palsu?" Mata indah Ina terlihat sebersih keterkejutan. Tanpa sadar, dia melirik ke arah sudut tersembunyi. Wajah Jinan juga ikut memucat. Dia tidak menyangka, setelah dia memberikan bunga cotis itu kepada Bu Santi, ternyata bunganya ditukar. Tatapan Agam begitu datar. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan memenuhi janjiku. Tidak akan ada satupun yang tersisa." "Jangan!" Wajah Hina menjadi pucat. Dia berkata dengan terkejut, "Aku akan memberimu penjelasan yang masuk akal. Tolong jangan bunuh orang lain lagi." "Penjelasan? Aku sudah tak mutu." Dengan mengatakan itu, Agam menampar 30 lebih muridnya. Saat ini, kekuatan yang mengerikan berkumpul di atas telapak tangannya. 30 lebih murid itu pun merasakan aura kematian. "Berhenti!" Seorang pria tua berteriak dari jauh. Agam mengabaikannya. Tanpa basa-basi lagi, dia menjatuhkan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan ini sangat mengerikan. Bagi 30 murid itu, ini seperti gunung yang jatuh dari langit. Kalau tamparan itu mendarat di tubuh manusia, maka sedetik kemudian dia akan hancur menjadi daging cincang. Tiba-tiba saja, penghalang transparan muncul di atas kepala 30 murid itu, menghalangi kekuatan telapak tangan Agam. Sisa-sisa kekuatannya menyebar. Kerak granit di seluruh penjuru lapangan latihan bela diri terbalik, pasir dan batu berterbangan, dan tanahnya pun sedikit bergetar. Ke-30 murid itu memuntahkan darah di saat yang bersamaan. Meskipun ada penghalang yang memblokir sebagian besar kekuatan telapak tangan Agam, tapi itu masih menembus sebagian kecil dan melukai 30 murid itu dengan parah.
para bangsawan dan orang kaya yang ada di luar lapangan, serta sebagian orang berpengaruh yang diam-diam menyaksikan, menjadi pucat karena ketakutan. Keringat dingin bercucuran deras. Mereka memandang Agam yang berdiri di lapangan dengan gemetar. Kedatangan iblis biasanya memang menakutkan. Apa yang barusan itu kekuatan manusia? Ini sangat luar biasa. Bocah ini? Tidak. Tuan ini sangat pemberani. Kalau aku tak salah lihat, dia melukai puluhan seniman bela diri kuno dengan satu tamparan. Lebih dari itu, kalau bukan karena kekuatan misterius yang menghalanginya barusan, 30 murid ini pasti akan menjadi bubur daging. Kalian pikir baik-baik. Barusan, Yina dari sekte Kerta Hijau bertarung melawannya. Dan dia kalah hanya dengan 2-3 gerakan. Bahkan Yina pun bukan tandingannya. Tuan ini pasti juga ahli alam bumi. Alam bumi. Mendengar kata ini, seluruh lapangan latihan bela diri menjadi senyap. Di seluruh wilayah timur, hanya ada segelintir orang yang kemampuannya mencapai alam bumi. Di usia yang begitu muda, Agam adalah orang pertama dalam sejarah. Meskipun Nina juga masih muda, tapi dia dilatih oleh keluarga Effendi dengan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah Agam juga berasal dari keluarga seni bela diri kuno rahasia? Memikirkan hal ini, pandangan semua orang kepada Agam langsung berubah drastis. Seorang seniman bela diri kuno yang kemampuannya telah mencapai alam bumi itu membuat orang-orang merasa takjub. Kalau lawannya berasal dari keluarga bela diri kuno rahasia, itu baru menakutkan. Semua orang yang sebelumnya mencemooh Agam dan membuat komentar merendahkan Cini pucat dan ketakutan. Mereka yang menyaksikan kehebohan itu, diam-diam menghela napas lega. Untung saja mereka tak bermulut besar. Kalau tidak, mereka pasti akan meninggalkan kesan buruk pada Agam. Hal itu akan menjadi masalah besar untuk seluruh keluarga dan kekuasaan mereka. Tatapan Agam tertuju pada tempat tersembunyi. Dia berjalan ke sana. Kamu tidak bisa pergi. Yina berdiri. Mata indahnya menatap Agam dan berkata, kamu sudah membunuh 4 penanggung jawab sekte Kerta Hijau. Kamu harus pergi ke Asosiasi Seniman Bela Diri Kuno untuk melakukan pemeriksaan. Kalau tidak, kamu... Apa hubungannya denganku? Agam berkata dengan tenang. Kalau orang-orang itu menggangguku, aku tak keberatan untuk menyingkirkan mereka. Kamu kurang ajar sekali. Kuakui kamu sangat kuat. Tapi masih ada banyak orang yang lebih kuat dari kamu. Dan mereka semua bisa memberimu hukuman. Maksudmu orang tua barusan? Dia hanyalah salah satunya. Haha. Agam terkekeh geli, membuat Yina merasa merinding. Apa kamu benar-benar berpikir dia memblokir kekuatan telapak tanganku? Apa katamu? Kalau barusan aku benar-benar ingin membunuh, meskipun dia memblokirnya, ke-30 muridmu itu tetap akan mati. Aku baru saja mencapai kesepakatan rahasia dengannya. Setelah itu, Agam melirik Yina dan berkata, ini terakhir kalinya aku memperingatkan keluarga Effendi kalian. Jangan menguji kesabaranku. Meskipun seorang raksasa tak akan menginjak beberapa ekor semut dengan sengaja, tapi aku juga tak keberatan untuk menghancurkan satu sarang semut sekaligus. Saat memandang mata Agam, Yina bisa melihat lautan darah yang mengambang. Seperti ada sabit maut yang menekan lehernya, membuatnya lupa bernapas di tengah ketakutan. Kamu? Siapa kamu sebenarnya? Yina menggertakkan gigi peraknya dan bertanya dengan tenang. Agam melirik Yina, lalu melirik ke arah bangsawan dan orang kaya yang ada di luar lapangan. Siapapun yang tertangkap mata Agam akan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Merasa menggigil di sekujur tubuh dan bahkan darah mereka pun ikut membeku. Agam tersenyum tenang. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di telinga semua orang. Mulai sekarang, aku adalah Yama. Yama. Nama itu bergema di benak semua orang. Dengan kekuatannya seorang diri, dia hampir melenyapkan seluruh sekte Kerta Hijau. Kemampuannya benar-benar pantas menyandang gelar Yama. Setelah pertempuran ini, nama Yama akan mengintimidasi seluruh wilayah timur. Agam pergi. Semua orang yang tersisa menyaksikan lapangan latihan bela diri sekte Kerta Hijau, yang dulu dianggap sebagai tempat suci, kini berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Mereka tak akan pernah melupakan pemandangan ini. Lebih dari 30 murid di lapangan ambruk ke tanah, wajah mereka begitu lesu. Menakutkan sekali, terlalu sadis. Kemampuan Agam pasti akan menjadi mimpi buruk bagi mereka yang masih tersisa. Begitu Agam pergi, Cakra bergegas mendekat. Kepala sekte, orang ini terlalu sombong. Apa yang dia lakukan hari ini, sudah tak menganggap sekte Kerta Hijau sama sekali. Cakra berkata marah dengan suara rendah. Aku sarankan, sebaiknya kita segera melapor ke Asosiasi Seniman Bela Diri Kuno dan memberitahu keluarga Effendi. Gunakan segala cara untuk menghukumnya.
Tak peduli seberapa besar harga yang harus dibayar, kita harus membalaskan dendam penanggung jawab pertama dan yang lainnya. Yina meliriknya, lalu berkata, "Kenapa kamu tidak mengatakannya saat dia masih ada di sini?" Ekspresi Cakra langsung menegang. Dia berkata dengan senyum canggung, "Aku khawatir dia akan menyakitimu karena marah. Lagi pula, sebelum dia selesai bicara, Yina sudah bermeditasi untuk mengatur pernapasannya." Cakra tersenyum paksa seraya menatap Berang. "Dasar jalang. Aku sudah berbaik hati dan peduli padamu. Siapa sih yang kamu hormati?" Cakra mengambil kesempatan ini untuk memandangi wajah cantik dan tubuh seksi Yina. Karena hasil latihan seni bela diri jangka panjang, Yina memiliki tubuh yang sangat bagus. Kaki telanjangnya begitu mulus dan ramping, tanpa jejak lemak. Tulang selangkanya yang terbuka begitu indah dan menawan, membuat orang merasa tergelitik. Saat Cakra sedang berpikiran mesum, tiba-tiba mata indah Yina terbuka. Cahaya matanya membuat orang kehilangan diri. Kekuatan yang memancar dari tubuhnya menyentak Cakra sampai mundur beberapa langkah. Fiu. Yina menghela napas lega begitu merasakan kekuatan spiritualnya kembali. Mata indahnya tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Untung saja Agam tak membunuhnya. Yina kembali dingin seperti sebelumnya. Dia kemudian bangkit dan melirik Cakra. Kemudian berkata, "Masalah ini sudah selesai. Aku yang akan menjelaskannya sendiri ke keluarga Effendi dan Asosiasi Seniman Bela Diri Kuno. Maksudnya adalah, cukup lakukan tugasmu sendiri. Jangan ikut campur." Ya, Cakra pura-pura menyetujuinya. Tapi sebenarnya, dia punya rencana buruk dalam hatinya. Terutama saat mengingat dirinya yang dipermalukan di depan umum. Dia membenci Agam setengah mati, dan ingin bisa menghancurkan Agam. "Yama, ya. Aku mau lihat bagaimana kamu bisa bertahan di tangan Asosiasi Seniman Bela Diri Kuno Wilayah Timur." Yina mendatangi Jinan yang bersembunyi di dalam aula dalam keadaan menggigil ketakutan. Yina kemudian mengulurkan telapak tangan putihnya di depan kepala Jinan. Kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Katakan, siapa yang menyuruhmu memprovokasi orang seperti itu?" Aku. Jinan yang menyaksikan kemampuan Agam dengan mata kepalanya sendiri, langsung dibuat ketakutan hingga kesadarannya menjadi kabur.